يصرف لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Malang, selamat datang di Masjid Khadijah. Matur nuwun rawuhipun Bapak Camat Klojen yang kami hormati, serta ada Bapak Kesra, ada Ketua Dewan Masjid, juga para pejabat yang lainnya yang menyertai Pak Wali yang kami hormati. Hadirin hadirat jamaah Masjid Khadijah yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Malah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas nikmat yang begitu luas tanpa batas dan atas segala anugerahnya yang agung yang kita tidak mampu menghitung. Malam ini kembali Allah memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan ibadah bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, tadarus kita, infak kita, sedekah kita, dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan biasanya 20 menit ceramahnya, nanti kita bagi karena ada beliau Pak Wali Kota kita, saya ngambil 7 menit nanti supaya beliau bisa lebih banyak lagi bersilaturahim dengan jamaah di Masjid Khadijah ini. Puasa itu dibebankan, diwajibkan bagi orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, di awal dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, sekarang yang saya terangkan adalah 5 sifat orang beriman. Sifat ini bukan saya yang memberikan, tapi Allah yang memberikan di dalam surat Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4. Sudahkah kita ini memenuhi ciri atau sifat insan beriman? Maka di situ disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi ada 5 sifat. Yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut asma Allah, gemetarlah hatinya karena kebesaran Allah. Kalau dikumandangkan azan, segera kita bergegas untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat. Sholat itu panggilan Allah yang pertama. Panggilan Allah yang kedua itu haji. Ya, kalau kita daftar sekarang ini, maka berangkatnya nanti 36 tahun yang akan datang. Panggilan yang ketiga biasanya yang minta ditunda, jangan keburu saya. Karena panggilan ketiga itu kalau kota Malang itu kalau tidak ke kota Bedra, Kasim atau Samarang, itu panggilan terakhir. Kita mohon untuk tawil umurona, diberikan panjang umur, dipertemukan Ramadan yang akan datang. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Sifat yang kedua adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah mantap, bertambah kuat, bertambah kokoh imannya. Umar bin Khattab itu mendengarkan bacaan Al-Quran, dulu memusuhi Rasulullah. Begitu dilantunkan ayat Al-Quran, tergetar hatinya, kemudian menyatakan diri ikut Rasulullah SAW sebagai Muslim. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah lah kita ini berserah diri. Kita diperintahkan ikhtiar.
Tapi fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Pada akhirnya kita berserah diri kepada Allah. Kita berikhtiar, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ikhtiar kita di bulan Ramadan itu karena bulan penuh berkah, bulan peluang diampuni dosa seorang hamba yang sangat besar, dilipat gandakan nilai amal dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang keempat adalah alladzina yuqimunas sholata. Orang beriman itu menegakkan sholat. Yang dimaksud menegakkan sholat bukan sekedar melaksanakan. Menegakkan sholat itu harapannya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat yang kita kerjakan ini berbuah. Diri kita ini sangat berat dan tidak akan melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Kalau hanya melaksanakan sholat dikerjakan, tapi kekejian, kemungkaran, ya, kebatilan dikerjakan, itu belum juga masalah. Jadi insan beriman ciri yang keempat adalah alladzina yuqimunas sholata. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa-apa yang dikaruniakan Allah itu engkau nafkahkan. Nafkah untuk keluarga, untuk anak yatim, untuk orang miskin, dan seterusnya. Insan beriman begitu. Insan beriman itu bisa salam. Hidupnya selalu menebar kedamaian. It'am ta'am. Suka memberi, suka beramal, suka berinfak, suka bersedekah. Thayyibul kalam, tutur katanya selalu bagus, mengesankan bukan menyakitkan. Kelima ciri insan beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut asma Allah, hatinya terpanggil. Itu karena kebesaran Allah. Apabila dikatakan ayat-ayat Allah, meningkat bertambah imannya dan berserah diri kepada Allah serta setelah berikhtiar berserah diri. Kemudian yang keempat adalah menegakkan sholat. Yang kelima menegakkan apa yang dikerjakan dengan kebahagiaan. Ada penegakkan itu, misalnya kalau kita ngambil dalam surat Al-Baqarah 215, yas'aluna kama la yunfiqun, kemana harta-hartamu yang baik itu kamu nafkahkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakan bahwa harta-hartamu yang baik itu engkau nafkahkan falil walidain, untuk ayah dan ibu. Ada kewajiban. Selama ini yang berupa adalah kewajiban orang tua kepada anak. Tapi dengan nilai surat Al-Baqarah 215, falil walidain wal aqrabun itu ya keluarga, anak, istri, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, dan seterusnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Yang demikian adalah orang mukmin yang sebenar-benarnya beriman, yang diwajibkan puasa, yang nanti adalah memperoleh predikat gelar yang tertinggi di hadapan Allah, la'allakum tattaqun, menjadi insan yang muttaqi, yang oleh Allah disediakan istana di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Demikian singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menambah vitamin baru bagi rohani kita, sehingga kita benar-benar akan melanjutkan ibadah puasa dan rangkaiannya di bulan suci Ramadan ini sampai akhir nanti, dan kita memohon kepada Allah agar dipertemukan Ramadan yang akan datang, dan prestasi yang kita raih Ramadan kita pertahankan sampai akhir perjalanan hidup kita, sehingga benar-benar kita menjadi hamba yang husnul khotimah.